Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Amalia. Saya dari kelas PY. NIM 125210003. Di sini saya akan membawa 3 materi yang saya akan bawa, yaitu yang pertama, pengenalan UNTAR, dan yang kedua yaitu latar belakang UNTAR, dan yang ketiga kerjasama asosiasi UNTAR. Oke guys, pertama kita akan membahas pengenalan UNTAR. Hah? UNTAR? Apa sih itu UNTAR? Nah, UNTAR atau nama panjangnya itu Universitas Tarumanegara adalah sebuah universitas swasta tertua yang berada di Jakarta, di tepatnya di Indonesia. Sama aja sih ya. Nah, jadi Universitas Tarumanegara ini berasal dari Kerajaan Tarumanegara, yang dimana universitas ini tuh berdiri pada tanggal 1 Oktober 1959 guys, dengan ditanda berdirinya Perguruan Tinggi Ekonomi Tarumanegara di bawah naungan Yayasan Tarumanegara, yang dimana ini berdirinya itu lebih awal guys daripada sebelumnya, yaitu pada tanggal 18 Juni 1959. Dan UNTAR sendiri juga ada alamatnya loh guys. Lokasinya di Jalan S. Parman nomor 1 atau kode posnya itu 11440 dan terletak di Jakarta Barat. Nah guys, yang selanjutnya yang kedua ini kita akan membahas latar belakang UNTAR. Nah, yang dimana di latar belakang UNTAR itu terdiri dari 3 masa. Nah, yang pertama itu ada masa awal, nah, yang kedua itu ada masa kebangkitan, dan yang ketiga itu ada masa konsolidasi. Yang dimana pada masa awal suatu perguruan tinggi dicetuskan oleh sekelompok sosiawan di Perhimpunan Sosial Chandranaya, yang pada waktu itu sih masih bernama Sin Ming Hui atas prakarsa Dr. Andes Wayford Jin. Terus pada tanggal 18 Juni 1959 mendirikan suatu yayasan tuh yang diberi nama Yayasan Tarumanegara. Atas kesepakatan mereka didirikannya yayasan tersebut gitu kan. Nah, yang kemudian yayasan tersebut itu dikukuhkan melalui Akta Notaris Pondaak nomor 54 tanggal 11 September 1959 gitu guys. Nah, selanjutnya itu ada masa kebangkitan, yang dimana UNTAR pada tahun 1967 merupakan tahun awal kebangkitannya kembali gitu kan. Nah, dimana pada tahun itu diresmikan penggunaan kampus gitu di Jalan Ledjen Suparman nomor 1 dan terletak di Jakarta Barat. Nah guys, selanjutnya itu yang ketiga nih. Yang ketiga apa tuh? Yang ketiga itu pada masa konsolidasi. Nah, yang dimana pada masa konsolidasi ini UNTAR ini tuh berusaha tuh meningkatkan jumlah dan jenjang jabatan akademik para dosen-dosennya tuh. Nah terus guys, pada tahun 1998 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah mengakreditasi tuh sejumlah program studi di Universitas Tarumanegara dengan hasil akreditasi peringkatnya itu A. Nah, untuk program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Ilmu Hukum, program studi S1 Arsitektur, program studi S1 Teknik Sipil, program S1 Teknik Mesin, serta program studi S1 Pendidikan Dokter. Dan baru-baru ini BANPT itu dia mengakreditasi lagi tuh program studi Teknik Informatika dengan hasil terakreditasinya itu peringkatnya apa tuh? Peringkatnya itu A guys. Jadi itu kita sudah mengenang dari 1998 sampai dengan tahun sekarang itu udah mengenang 23 tahun dari pengakreditasian program studi yang tadi kita sebutkan satu persatu gitu guys. Nah, gila nggak sih guys? Itu gila, sudah A tuh dari 1998 udah 23 tahun tuh sampai sekarang tuh udah A ya kan. Nah guys, itu kan ada banyak gambar tuh, banyak gambar ketua pengurus tuh Yayasan Tarumanegara guys, dari 1 sampai dengan 8. Nah, yang pertama itu ada Dr. Andes Wayford Jin, dia itu dari 1959 sampai dengan 1965. Nah, terus tuh
ada pergantian terus secara terus menerus sampai dengan yang terakhir yaitu Bapak Gunardi SHMH. Dia tuh dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Nah, selain itu ada visi misi Untar. Visi Untar yang pertama menjadikan universitas entrepreneurial unggul yang memiliki integritas dan profesionalisme di Asia Tenggara. Nah, lalu Untar itu mempunyai misi, guys. Nah, yang pertama itu misinya itu menyelenggarakan pendidikan berlandaskan nilai-nilai integritas. Nah, terus IPE. Nah, yang kedua itu menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan Dharma bagi seluruh aktivitas akademika gitu kan, yang berlandaskan tuh nilai-nilai integritas, profesional, dan entrepreneurship, dan lain masih banyak lagi gitu. Nah, selain visi dan misi, ada pula tuh tujuan Untar ya kan. Tujuan lainnya yang salah satunya itu ada membentuk tuh, dia tuh membentuk dan menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan, menghargai prioritas, serta menjunjung tuh tinggi tuh ya kan moralitas bangsa dan berbudi luhur. Nah, itu adalah visi misi, tujuan, dan pengurus-pengurus Untar dari 1-8 yang berakhir pada Bapak Gunardi yang tadi itu di gambarnya ya. Nah, selanjutnya itu ada kerjasama asosiasi. Nah, pasti kalian itu nggak tahu kan asosiasi itu apa. Nah, asosiasi itu adalah kayak sebuah perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Jadi, kerjasama asosiasi itu kayak kita bekerja sama kayak orang yang terpenting gitu deh. Nah, yang gimana Untar itu ada kerjasama asosiasinya itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada Ikatan Akuntan Indonesia atau disebut IAI. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada Certified Practicing Auditing tuh, CPA Australia, ini mana itu udah terakreditasi. Nah, terus selanjutnya yang keempat ada The Association of Chartered Certificate Accountants atau singkatan ACCA. Terus yang kelima ada Institute of Chartered Accountant in England and Wales. Terus singkatannya ACA EW kan. Terus selanjutnya itu ada Chartered Institute of Management Accountants atau singkatannya itu CIMA gitu kan. Nah, jadi itu semua itu gimana ya, kayak apa sih penting gitu guys buat buat kita nanti kerja gitu kan. Kayak kayak misalnya kalau kita ngelamar kerja kayak wih gila ada kerjasama gini-gini nih yang tadi disebutin gitu kan. Selanjutnya kita akan bahas tentang fasilitas, jurusan dan fakultas serta program beasiswa yang tersedia di Universitas Tarumanegara. Seperti pada universitas umumnya, Universitas Tarumanegara juga menyediakan beberapa fasilitas yang ada di kampusnya, seperti teater, aula dan pertemuan, sinema, studio, olahraga, kesehatan, museum, kesenian, kerohanian, penalaran dan kreativitas, organisasi kemahasiswaan, radio, dan yang terakhir, Geraha Suara Concert Hall. Nah, di Untar itu ada fakultas apa aja sih? Nah, di Untar itu memiliki fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas psikologi, fakultas teknologi informasi, fakultas teknik, fakultas ilmu komunikasi, dan fakultas seni rupa dan desain. Nah, di Untar juga terdapat beberapa program studi atau prodi yang dapat Anda ikuti. Yang pertama adalah program studi diploma atau D3. Dalam program studi ini terdapat 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, manajemen pemasaran, dan manajemen perpajakan. Program studi sarjana atau S1. Nah, seperti yang dapat Anda lihat melalui PPT kami, terdapat berbagai pilihan jurusan yang dapat Anda pilih. Salah satunya adalah jurusan kedokteran, jurusan akuntansi, dan jurusan desain interior. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu program magister atau S2. Di program ini terdapat 5 jurusan yang dapat kita pilih. Yang pertama adalah jurusan ilmu hukum, jurusan manajemen, jurusan akuntansi, jurusan perencanaan wilayah dan kota, serta jurusan psikologi. Untuk yang selanjutnya yaitu program doktoral. Di program ini terdapat 2 jurusan yang dapat kita pilih, yaitu ilmu hukum dan teknik sipil. Untuk yang selanjutnya kita masih memiliki program profesi. Nah, di program ini terdapat jurusan doktor dan jurusan pendidikan akuntansi. Nah, sama seperti universitas pada umumnya,
Universitas Tarumanegara juga memiliki unit kegiatan mahasiswa atau biasa disebut dengan UKM, yaitu diantaranya UKM cabang olahraga yang berisi climbing, volley, tenis meja, basket, sepak bola, bulu tangkis, jujitsu, taekwondo, wusu, dan judo. Lalu yang kedua, UKM cabang seni, yaitu Perhimpunan Fotografi Tarumanegara, Paduan Suara Universitas Tarumanegara, Band Tarumanegara, Seni Teater Tarumanegara, Citra Pesona Tarumanegara, serta Tarumanegara English Club. Lalu yang ketiga, ada UKM Pecinta Alam, yaitu berisi mahasiswa ekonomi pencinta alam, mahasiswa hukum Tarumanegara, mahasiswa teknik pencinta alam, dan pulp medical. Yang keempat, UKM Bakat dan Minat, berisi wacana mahasiswa Kesatria Tarumanegara, serta radio Tarumanegara. Lalu yang terakhir, ada UKM Kerohanian, berisi Forum Hukua Tarumanegara, Dharmayana, Adiat Maka, dan Persekutuan Doa Oikumene. Program Student Exchange yang pernah diikuti oleh Universitas Tarumanegara yaitu yang pertama, Universitas Tarumanegara mengikuti program Student Exchange pada tahun 2019 yang diselenggarakan oleh The University of Malaya atau UM, dan sebanyak 11 mahasiswa atau mahasiswi dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komunikasi, dan Magister Manajemen ikut serta dalam program ini yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober hingga 3 November 2019. Selain itu juga Universitas Tarumanegara mengikuti program Student Exchange Internasional yang diselenggarakan secara online dengan bertemakan Driving Through Pandemic di Emerging Future yang diikuti lebih dari 600 peserta dari 9 negara, yakni Malaysia, Taiwan, Hong Kong, India, Filipina, Australia, Inggris, Yordania, dan Indonesia. Visi dan misi FEB Untar. Visi FEB Untar yaitu untuk menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pencetak entrepreneur dan profesional yang berintegritas di Asia Tenggara. Sedangkan untuk misi FEB Untar yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan manajemen dan akuntansi serta mengembangkan kegiatan terdharma berdasarkan nilai-nilai integritas profesional dan entrepreneurship atau IPE. Selanjutnya adalah untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta melakukan kerjasama yang saling menguntungkan baik dalam negeri maupun luar negeri untuk memperluas jaringan. Berikut ini merupakan biaya kuliah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara 2021. Kelas reguler atau kelas pagi. Dengan program studi akuntansi bisnis, SPP atau sumbangan pengembangan pendidikan sebesar 28 juta, BPP atau biaya penyelenggara pendidikan sebesar 10 juta, biaya SKS sebesar 400.000 dengan jumlah SKS sebanyak 20, biaya kuliah semester 1 sebesar 18 juta, dan total biaya secara keseluruhannya adalah Rp127.600.000. Dan untuk program studi manajemen bisnis, SPP-nya sebesar 25 juta, BPP-nya sebesar 8.500.000, biaya SKS-nya sebesar 400.000 dengan jumlah SKS sebanyak 20, biaya kuliah semester 1-nya adalah sebesar 16.500.000, dan total biaya kuliahnya secara keseluruhan yaitu Rp117.100.000. Selain menyediakan kelas reguler atau kelas pagi, Untar juga menyediakan kelas sore, yang dimana menggunakan sistem UKT atau uang kuliah tunggal, yang dimana biaya kuliah besarannya sudah ditetapkan sama untuk setiap semesternya tanpa ada biaya lain-lain, yaitu untuk biaya semester 1 sampai dengan semester 2 yaitu sebesar 9 juta, dan untuk biaya semester 3 sampai semester 10 itu sebesar Rp11.250.000. Nah, untuk beasiswa di FEB ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Untuk masing-masing kategori ini memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Untuk kategori A harus memiliki IPK tidak kurang dari 2,75, memiliki jangka waktu studi 4 semester, keadaannya tidak dalam masa cuti akademik, serta berasal dari keluarga yang kurang mampu atau memiliki kesulitan ekonomi. Dan untuk yang kategori B itu memiliki IPK tidak kurang dari 3, memiliki jangka waktu studi 4 semester untuk prodi S1, serta tidak dalam masa cuti akademik. Untuk yang kategori C, memiliki IPK tidak kurang dari 2,5, memiliki jangka waktu studi sekurang-kurangnya 4 semester,
dan tidak dalam masa cuti akademik. Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanegara mempunyai beberapa organisasi. Yang pertama MPM, yaitu Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, yang dimana merupakan suatu lembaga organisasi mahasiswa di Universitas Tarumanegara yang mempunyai tanggung jawab akan lembaga-lembaga organisasi mahasiswa seperti DPM Pusat. Lalu yang kedua ada DPM FIB atau Dewan Perwakilan Mahasiswa. Terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada controllership, yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam melaksanakan suatu kegiatan. Lalu yang kedua ada budgeter, tugasnya melakukan pengawasan atau audit terhadap penggunaan anggaran. Lalu yang ketiga ada aspiratif, yaitu tugasnya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa. Lalu yang keempat ada advokasi, yaitu tugasnya untuk mendampingi dan membantu mahasiswa dalam mengalami kesulitan. Lalu yang terakhir ada legislatif, yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga eksekutif di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara. Lalu yang ketiga ada BEM FIB atau Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana tugasnya melaksanakan kegiatan di bawah pengawasan DPM Fakultas Ekonomi, dan kegiatan yang dilakukan itu berupa bazar, pensi, seminar, dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada IMAKTA atau Ikatan Mahasiswa Akuntansi Tarumanegara, yaitu organisasi eksekutif yang anggotanya merupakan mahasiswa jurusan akuntansi. Dan IMAKTA juga akan mengadakan bimbel gratis bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mata kuliah pokok. Dan juga IMAKTA mengadakan seminar-seminar yang berhubungan dengan akuntansi. Dan yang terakhir ada IMANTA atau Ikatan Mahasiswa Manajemen Tarumanegara. Sama halnya dengan IMAKTA, IMANTA itu merupakan organisasi eksekutif yang anggotanya merupakan mahasiswa jurusan manajemen. Dan kegiatan yang dilakukan juga hampir sama dengan IMAKTA. Bedanya IMANTA itu mengadakan seminar yang berhubungan dengan manajemen. Nah, tentunya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang meraih penghargaan dalam lomba-lomba. Contoh pertamanya adalah juara pertama pada The Fifth Management Euphoria 2020 Marketing Competition with Telkomsel dengan tema Get Ready to Face the Agile Marketing Era yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor pada tanggal 18-26 April 2020 dengan sistem online. Tim yang beranggotakan Catherine Kegan, Melina Jauhari, dan Kesia Dayu Prasasti dengan Dementor Ibu Yenita meraih penghargaan juara 1 dalam lomba ini. Dari babak 8 besar hingga final, mereka bersaing dengan PTN unggulan seperti UI, UGM, IPB, dan ITB. Dan hebatnya adalah mereka adalah tim Untar yang menjadi satu-satunya tim PTS yang bersaing di antara PTN unggulan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi serta kepemimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih.